Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang saya muliakan, saya hormati guru kita Ustadz Muhammad Irfan Septiadi, Ustadz Ahmad Kamaluddin Galau, MC Raisul Barnamid fi hadal majlis Ustadz Kamaluddin, para asatid yang lainnya, ketua panitia beserta jajarannya, ketua Karang Taruna dan sesepuh tokoh Kampung Warung Bambu, dan juga hadirin hadirat laki-laki dan perempuan yang insya Allah berkah kita duduk hadir di majlis ini. Yang datang bawa dosa, Allah rentakkan kita punya dosa. Yang datang bawa masalah, Allah selesaikan masalah kita. Yang datang punya urusannya belum lancar, berkahnya Rasulullah, Allah lancarin urusan kita. Yang punya masalahnya belum kelar, Allah selesaikan masalah kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa gannadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah lakal hamdu sukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir, amin. Wa ya jabir kulli kasir, wa ya sahib kulli farid, wa ya muqawi kulli du'if, wa ya ma'man kulli muhib. Yassir alaina kulla asir, bataysir asir alaika yasir. Allahumma ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah kumpulkan kita dengan nikmat yang paling besar. Apa? Nikmat kita dijadikan umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam yang hadir kebanyakan anak muda, betul? Bocah pada mererot, pada bawa bendera-bendera. Kita doain mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir di malam hari ini Allah jadikan anak muda yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang ikut dengan syariat baginda Nabi Muhammad, anak muda yang bisa meneruskan perjuangan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini malam kita duduk, kita datang ke majlis ini, kita duduk berbondong-bondong dari rumah ke majlis ini untuk apa? Semata-mata karena kita pengen nanti di padang mahsyar kita kumpul fi tahta liwa'i qadama Rasulillah. Kita ingin kumpul nanti di padang mahsyar bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Masya Allah, saya mau nanya nih, jamaah yakin nggak kalau kita hadir ke majlis ini Rasulullah hadir, yakin nggak? Yakin nggak Rasulullah tahu keadaan kita, yakin nggak? Barusan kita baca tuh maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari bangsa kalian, azizun alaihi ma anitum, yang dimana kalau kita sakit Nabi ngerasain sakit. Kita datang ke majlis ini Nabi tahu keadaan kita. Ada yang bawa payung, ada yang gerimis, ada yang kehujanan, ada yang pakai jas hujan, ada yang duduk di warung, itu Nabi tahu semuanya. Nabi tahu keadaan kita. Ada yang niat banget hadir buat majlis orang-orang soleh. Kalau hadir majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di rumah sudah dicatat minimal bawa 70 niat sebelum hadir ke majlis kayak begini. Kita jangan sampai hadir majlis ke tempat ini nggak punya niat, sayang banget. Diniatin niat yang paling tinggi, minimal kita bawa 70 niat.
Ya Allah, saya hadir majlis, anak saya bader banget di rumah, saya pengen ya Allah berkah hadir majlis, anak saya dijadiin anak yang soleh. Ya Allah, saya berkah hadir majlis, rezeki saya sempit ya Allah, utang banyak, berkahnya Rasulullah, mudah-mudahan ya Allah rezeki saya lancar. Nabi yang punya dunia, Nabi Allah ciptakan dunia untuk Nabi SAW. Di dalam Maulid Tiba karya Syekh Ali bin Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan wal kaunu isarah wa antal maksud. Tidak akan aku ciptakan dunia kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Ini Nabi tahu malam hari ini keadaan kita. Di samping makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping makam Nabi ada raudhah. Di situ kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu malaikat yang kerjaannya ngabarin kelakuan umatnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini di kampung Warung Bambu, di kampung Warung Bambu dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini kampung menjadi berkah. Di kampung menjadikan kampung yang berkah. Timbul anak-anak muda yang mempunyai semangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Kampung kalau dibacain maulid insyaallah berkah, dibacain ratib insyaallah berkah. Apalagi apa? Enggak lepas daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Ini Nabi tahu keadaan kita masing-masing tuh. Ada yang duduk kehujanan, ada yang bawa bendera. Nabi tahu keadaan kita masing-masing. Semua dilaporin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya hajat, hajatnya belum digobul, berkahnya Rasulullah. Insyaallah Allah gobul semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Saya mau nanya kepada jamaah, maulid penting apa enggak? Maulid penting apa enggak? Kita bahas sejarah Nabi penting apa enggak? Dalam hadis dhaif Nabi sallallahu alaihi wasallam, mawrihal mu'minun faka'annama ahya'u. Siapa orang yang meriwayatkan orang-orang beriman faka'annama ahya'u, seakan-akan dia menghidupkannya. Syekh Ali bin Abdurrahman Ad-Dibai menghidupin Nabi dengan maulid tibanya. Al-Imam Muhammad Said Al-Bushiri hidupin Rasulullah dengan kitab burdahnya. Said Ja'far berjanji hidupin Nabi Muhammad dengan kitab berjanjinya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi yang kemarin rame diadakan haulnya di Seoul dan di Solo, menghidupkan Nabi dengan simtut durornya. Semua mereka membaca, menulis, mengarang tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar kita nggak jauh sama Rasulullah. Kenal Nabi penting apa enggak? Berapa banyak anak muda yang nggak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih muda udah jadi apa? Udah jadi geng motor, ada nggak? Masih muda udah jadi begal, ada? Kenapa? Karena mereka nggak tahu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak tahu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Andai mereka tahu Nabi Muhammad, andai mereka kenal Rasulullah, demi Allah mereka akan meninggalkan semua idola mereka. Mereka akan kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Azizun alaihi ma'nitun, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi paling sayang sama kita. Nabi paling sayang sama kita. Saya mau tanya, andai kata Anda ini yang hadir di malam hari ini, sebelum pulang ke rumah kita ketemu salah satu orang soleh, kita ketemu sama orang soleh, kita salaman sama orang soleh itu. Kemudian apa? Orang soleh itu kita tanya, orang soleh itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita salaman sama orang soleh. Kita tanya, siapa engkau? Dijawab, saya adalah Abu Abbas bin Balyan bin Malkan Al-Khidir alaihi salam. Andai kita pulang dari sini belum sampai rumah ketemu Nabi Khidir alaihi salam, kira-kira enak nggak? Enak. Tahu Nabi Khidir? Siapa Nabi Khidir? Nabi Khidir adalah gurunya Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Khidir, andai kita pulang dari sini ketemu Nabi Khidir, kita salaman sama Nabi Khidir. Di antara Nabi Khidir ialah ketika salaman itu nggak ada tulangnya tangannya, lembut kayak bayi. Nabi Khidir alaihissalam yang punya doa mustajab, doanya langsung dikabulkan sama Allah.
andai kata kita ketemu sama Nabi Khidir pulang dari sini, kemudian Nabi Khidir bilang kepada kita, berkata kepada kita, kalian mau hajat apa, mau doa apa, aku minta sama Allah, akan doanya dikabulkan sama Allah. Kira-kira kalau ketemu Nabi Khidir mau minta hajat apa yang paling tinggi? Coba ayah masing-masing. Apa hajat yang paling tinggi, yang paling kita pengenin? Berkahnya Nabi Khidir disampaikan sama Allah, kira-kira mau hajat apa? Rezeki lancar, ada yang pengen umroh, ada yang sehat, banyak macam-macam. Nabi SAW ketika ditanya sama Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau mau apa permintaanmu yang paling tinggi? Nabi bilang, ana la arda min ummati wahidan finnar. Kemauanku paling tinggi, aku nggak pengen salah satu di antara umatnya masuk ke dalam api neraka. Satu orang warung bambu yang masuk ke neraka dipikirin sama Nabi SAW. Nabi cinta banget sama kita, Nabi sayang banget sama kita, tapi berapa banyak orang yang jauh dari Nabi SAW, orang yang jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Bahkan para nabi kalau beliau lagi berdakwah, kemudian beliau dalam keadaan terdesak, kemudian beliau meminta tolong kepada Allah, itu para nabi semuanya bertawasul ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Burdah dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Said Al-Busiri, wa kullu ayyin ata rusulul kiramu biha fa inna ma tasalat min nurihi bihimi. Kalau bukan karena semua para nabi, kalau bukan karena Rasulullah, mereka semua mendapatkan berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Ini kita bangga jadi umatnya Nabi. Yang duduk di malam hari ini adalah pilihan Allah. Diturunin hujan, mudah-mudahan hujan turun menjadi membersihkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sekali lagi yakin Nabi tahu, Nabi yakin, kita tahu, kita yakin Nabi mengetahui keadaan kita. Tinggal kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kalau mau perang, kemudian mereka berdiskusi dulu sama sahabat. Ada enggak di antara kita yang bisa mandang wajah Rasulullah, yang pernah ngelihat wajah Nabi Muhammad? Kemudian ada salah satu sahabat wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, saya pernah ngelihat wajah Rasulullah. Di kampung ini ada nggak yang pernah mimpi Nabi Muhammad? Ada nggak? Siapa yang pernah mimpi wajah Rasulullah? Kalau kita bayangin wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, kalau kita buka baca tarikh Nabi Muhammad di Maulid Tiba tuh, alfiyun alfi mimiul fami nuniul hajib, hidungnya Nabi kayak huruf alif, mimiul fami, kemudian apa namanya, alisnya Nabi kayak huruf nun, bibirnya Nabi kayak huruf mim. Nabi ganteng, Nabi kita ganteng. Nabi kita punya diantaranya akhlak yang mulia. Saya mau ceritain satu sifat yang dimiliki Nabi kita, yaitu sifat rahmah. Sifat apa? Sifat apa? Rahmah artinya apa? Sayang. Nabi sayang banget sama kita. Nabi itu Rasulullah orangnya nggak tegaan. Nabi nggak tegaan orangnya. Salah satu sahabat datang ke rumah Rasulullah, ngadu kesusahan sama Nabi. Ya Rasulullah, di rumah saya gandum habis, bagaimana? Istri saya belum makan, anak saya kelaparan. Ya Rasulullah. Apa Nabi Muhammad bilang? Tidak ada uang, tidak ada dirham. Nabi mengatakan, engkau ke pasar, engkau ambil dirham, bawa namaku, jual namaku, nanti Muhammad Rasulullah yang bayar. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya yang pada susah urusan dunia diciptakan buat Nabi. Tinggal kita ngadu ke Rasulullah. Ad-dunya darul ham wal gham. Kata ulama, dunia itu tempatnya pusing, tempatnya masalah, tempatnya ribut. Banyak nggak di dunia yang kita setiap hari di berita ngedengar pembunuhan? Banyak nggak? Banyak nggak? Pemerkosaan banyak nggak? Itu dunia tuh, darul ham wal gham, tempatnya pusing, tempatnya hina. Illa ma taba'isi ya Rasulullah, kecuali orang-orang yang punya hubungan sama Nabi aman. Orang yang punya hubungan sama Nabi aman. Walaupun dia kaya, mobil dia bagus,
rumah dia bagus, tapi belum tentu dia diberikan kenikmatan sama Allah untuk bisa nikmat kayak kita duduk di majlis taklim. Ada nggak? Banyak. Ada orang yang nggak dikasih dunia sama Allah, dunianya sedikit, tapi dia dikasih nikmat sama Allah buat duduk di majlis taklim, ngedengerin Nabi Muhammad enak, ngedengerin sholawat Nabi Muhammad enak. Dan di malam hari ini nih, suara kita didengar sama Rasulullah. Percaya nggak? Suara kita didengar sama Nabi. Dohirnya di warung bambu, dohirnya di sini, dohirnya di warung bambu. Tapi roh sejatinya adalah hakon, sebenarnya suara kita sudah sampai ke makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai ke Rasulullah, disediakan tuh, dilaporkan tuh. Bahkan apa? Orang tua kita yang udah pada meninggal dunia, kebagian berkahnya. Kita ngucapin, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Nabi di makamnya, Nabi ngejawab, waalaikumsalam ya fulan bin fulan, waalaikumsalam ya fulan bin fulan. Makanya tiap hari kelakuan kita diaduin ke Rasulullah. Kalau kelakuan kita buruk, kelakuan kita ninggalin sholat, Nabi sudah minta di dalam kuburnya, Allahumma gfir ummata ya Rabb, ya Allah ampuni umatku. Nabi ngedengar kelakuan kita baik, Nabi bahagia, Nabi senyum. Makanya ayo kita buat laporan kita ke Rasulullah baik. Berapa banyak orang-orang soleh yang setiap hari dapat salam dari Rasulullah. Iya, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dapat salam langsung dari Rasulullah. Lewat siapa? Habib Soleh Idrus Malang. Kenapa? Beliau setiap hari memberikan laporan baik ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagaimana perasaan kita kalau kita dapat salam dari Nabi? Coba. Fulan dapat salam dari siapa? Dari Rasulullah. Nikmat nggak? Nikmat, dapat salam langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan cara apa? Ikutin syariat Nabi Muhammad. Pulang dari sini jangan ada lagi yang buka aurat. Pulang dari sini jangan lagi ada yang ngelawan sama suaminya. Pulang dari sini jangan ada lagi yang membangkang sama orang tuanya. Pulang dari sini jangan ada lagi yang meninggalkan sholat. Anak muda pulang dari sini jangan ada lagi yang buka auratnya. Nih dengerin anak muda, pengen doanya mustajab apa enggak? Pengen doanya mustajab apa enggak? Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, beliau pernah bilang, kalau anak muda pengen doanya mustajab, satu, jangan pakai celana pendek, harus tutup aurat. Habib Abdurrahman As-Segaf itu kalau ketemu sama anak muda yang pakai celana pendek, beliau selalu bilang, Wan, jangan pakai celana pendek Wan, nanti doa antum mardud, doa antum ditolak. Anak muda yang pengen doanya mustajab, jangan sampai pakai celana pendek, pakai celana panjang, tutup aurat. Kita hidupin sunnah Nabi sebisa kita. Pulang dari sini pakai sendal kaki apa dulu? Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki apa dulu? Kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Lihat, tanyakan ke dokter-dokter, orang-orang yang hebat di Jepang tuh diadakan teliti. Orang yang masuk kamar mandi kaki kiri dulu beda dengan orang yang masuk dengan kaki kanan. Apa buktinya? Orang yang masuk kamar mandi dengan kaki kiri dulu itu paru-paru sebelah kanan ketutup. Kenapa? Karena kamar mandi tempatnya banyak bakteri. Tahu bakteri? Bakteriofag tahu? Satuan senyawa yang paling kecil dari makhluk hidup yang itu adalah kuman-kuman. Bakteri, ketika kita masuk kamar mandi pakai kaki kanan, kemudian tidak menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka paru-paru kita terbuka, sehingga apa? Kotoran pada masuk. Jarang-jarang, makanya nggak sedikit orang tiba-tiba kepleset di kamar mandi. Ada yang gitu. Hidupin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo mulai dari sini. Pakai sendal kaki apa dulu? Kaki kanan dulu masuk kamar mandi, kaki apa dulu? Kaki kiri dulu keluar kamar mandi, kaki apa? Kaki kanan. Hidupin sunnah Nabi. Masuk masjid kaki apa dulu? Kaki kanan. Ayo hidupin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupin sedikit-sedikit sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak guru-guru kita nih, mudah-mudahan pulang dari sini, ayo kita hidupin cara pakai sendal dulu yang benar. Cara pakai sendalnya Nabi bagaimana? Cara jalannya Nabi bagaimana? Cara makannya Nabi bagaimana? Cara minumnya Nabi bagaimana? Bagaimana minumnya Nabi? La tasrabanna hadukum qa'ima. Janganlah kamu makan dan minum sambil diri. Malu sama Rasulullah. Ada nggak yang kayak gitu? Masih banyak nggak? Make peci, make koko, make sarung, minum berdiri. Ada yang kayak begitu? Ada. Mulai dari sini kita belajar minum duduk, makan duduk. Minum dan makan jangan berdiri, harus duduk. Hidupin sunnah Nabi, hidupin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Terakhir kita baca doa para ulama. Di ulama kita kalau lagi sempit urusan dunia ngadunya ke Rasulullah. Tadi saya sudah ceritakan Nabi punya sifat rahmah. Siapa orang yang baca doa ini, dia bawa nama Rasulullah, insya Allah hajat-hajatnya digobul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat kedua belah tangan kita, ucapin setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah inni wa atawajjahu ilaika bin nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini mumpung kita masih di tempat Nabi, kita ngadu ke Rasulullah, ngadu yang punya urusan. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang sulit dunianya, mudahin berkah Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara kami, anak-anak kami ada yang melawan kepada kedua orang tuanya, jadikan anak kami anak yang soleh dan solihah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berkah Engkau ya Rasulullah. Kami sulit urusan dunia kami terdesak dengan hutang-hutang kami, berikan Engkau dengan berkahnya, Engkau lunasi hutang-hutang kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, datanglah kepada kami saat kami sakratul maut. Engkau yang menjemput roh kami ya Rasulullah. Engkau yang menjemput roh kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kumpulkan kami bersama orang tua kami, kekasih kami nanti di padang mahsyar bersama Engkau ya Rasulullah. Ya Rabbana wajma'na wa hababalana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma fasyahu fiha wa ila hadratin nabiyina wa habibina syafi'ina Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin amin ya rabbal alamin. Wa bihi fanzur ilaina ihdinas siratal mustaqim wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Karam Ustaz Muhammad Muslis Sa'idi, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari insya. Selanjutnya ceramah yang kedua, yaitu insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Irfan Septiadi. Kepada beliau
waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan saya, antum semua yang hadir di tempat ini menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, hamba-hamba yang mampu menjauhi maksiat, dan hamba-hamba yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram yang sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para asatidz, para hujjaj, para ulama, para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah desa Tlaga Murni, wabil khusus alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Di kanan saya yang sangat begitu tidak asing lagi, Ustadz Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim, atau lebih dikenal dengan Ustadz Galau. Alhamdulillah juga ini hadir di tengah kita pimpinan daripada Majlis Darul Murtada, Ustadz Muhammad Musli As-Sairi, MC kita yang sungguh luar biasa, pimpinan daripada Majlis Miftahul Qulub Al-Ustadz Kamaluddin. Juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua DPC Front Persaudaraan Islam Cikarang Barat Al-Ustadz Abdurrahman Alisman SPDI. Juga alhamdulillah para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi kami berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau guru-guru kita semua panjang umur dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam takjub dan teristimewa saya sampaikan kepada saya punya guru, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustadz Saiman Mawi. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan keistiqomahan dalam ibadahnya, amin. Dan Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahan dalam ilmunya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi saya udah konfirmasi ke beliau, kita udah turun ke bawah, beliau belum bisa naik ke atas panggung, beliau sudah ridho. Alhamdulillah kita lanjutkan ini acara, mudah-mudahan sebab keriduan beliau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita pada malam hari ini menjadi orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Juga saya berterima kasih wabil khusus kepada daripada Bansar MWC NU Cikarang Barat, kepada Karang Taruna Desa Tlaga Murni, wabil khusus Karang Taruna RW 09 RW 9 atau 12 ini 09 beserta seluruh panitia penyelenggara yang sudah berjibaku, ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang sempat bersih tegang untuk mengadakan ini acara. Mudah-mudahan lelah, pusing, capek kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal alamin. Karena kalau nggak ada panitia nggak jadi ini acara, bener nggak? Wah udah macam-macam dah, orang yang ngomong enggak udah banyak dah. Harusnya acara begini, harusnya acara begini. Lu tiba ngasih goceng ngomong yang kagak. Gantian dah lu bikin acara, gua kasih maju kayak gini. Kira-kira begitu dah, paham? Jangan dengerin apa kata orang. Yang penting kita malam hari ini selawatan, setuju? Nanti mau jodoh acara akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini hanya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan antum semua, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya dan nanti di akhir insyaallah ya bersama-sama kita ikuti istighfar ini. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Min syarri nafsi, min syarri qawli, min syarri fi'li, min syarri sam'i, min syarri basari, min syarri niyati, min syarri qalbi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma ala kulli hal na'udzu billahi min hali alinna rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana budwar arifin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Tidak panjang yang ingin saya sampaikan, hanya satu pesan saya buat kita semua, para anak, para orang tua, para amil wabil khususnya, ada di dalam kitab Al-Qirtos halaman 353 fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja orang yang menuliskan daripada Bismillahirrahmanirrahim kepada mayit, ini mayit nih, kepada mayit yang sudah meninggal dunia, mayit pasti meninggal dunia, ditulis daripada di jidatnya dan juga di dadanya. Ini kalau bisa anaknya yang nulis kepada orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia, tulis di dadanya Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Jidat sama di jidat sama di dada. Oh, kalau anaknya nggak bisa, maka ambil yang nulis. Nih makanya kita nih yang tahu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja yang menulis sedemikian itu dalam kitab Al-Qirtos halaman 353, insya Allah orang tersebut masuk ke dalam kubur dan malaikat mengatakan engkau terhindar daripada azab api neraka, engkau terhindar daripada siksa kubur, insya Allah. Ustaz nulisnya pakai apa? Pakai spidol merah, spidol hijau, spidol biru, spidol hitam? Enggak usah pakai yang begitu. Tulisnya pakai isyarah tangan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga besar kita yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan telah mendahului kita, wabil khusus sahibul wilayah di Walong Bambu ini yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan almarhumah dan almarhum mati dalam keadaan husnul khatimah dan juga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjut oleh guru kita Ustaz Ahmad Jamaluddin Maulana Malik Ibrahim. Saya salam takjub, saya ingin menyampaikan walaupun cuma sedikit, karena saya sangat merasa nggak pantas, karena di sini ada saya punya guru Ustaz Syekh Manumawi. Beliau orang warung bambu. Saya belajar sama beliau lebih daripada 6 tahun. Beliau orang yang ikhlas, orang yang soleh. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa diberikan istiqomahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma afiq masalama ila afwamin tariq. Ihdinas siratal mustaqim wa lakum minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.